Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Nah kali ini kita mau diskusi soal proyeksi persisian hasil pemilihan kepala daerah. Saya sama Mas Fadli. Fadli apa kabar? Baik, Aku agak mikir baiknya tuh baik gitu. Baik apa enggak? Makanya jangan begadang, kata Bang Roma, jangan begadang. Nah tapi Fat, ya. Sebelum kita bahas proyeksi persisian hasil pilkada, kita bahas dulu nih buku Perludem. Oh iya. Yang baru buku baru ya. Berapa waktu yang lalu ya? Sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Jadi kami. Isinya apa Bu? Ceritain dong. Iya ini saya mau ngomong. Oh, iya. Jadi buku judulnya adalah Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Demokrasi Substansial. Evaluasi Persidangan PHPU 2024. Nah jadi buku ini adalah sebetulnya catatan pemantauannya Perludem ya. Catatan pemantauannya Perludem saat persisian hasil pemilu baik itu Pilpres maupun Pileg di Mahkamah Konstitusi di pemilu 2024 kemarin. Jadi Perludem itu kita kerjasama ya sama ada teman-teman mahasiswa yang jadi pemantau, mencatatkan seluruh proses persidangannya mulai dari pendaftaran sampai putusan baik Pilpres maupun Pileg gitu ya. Nah di sini kita nggak cuman sekedar merangkum apa putusan mahkamahnya gitu ya. Ya ada sih di situ ya secara ringkas kita sampaikan, tapi di situ juga ada analisis dari Perludem apa-apa saja yang jadi catatan penting dalam proses persidangan itu. Gitu ya Mas Fadli ya? Iya. Kan ini tadi launching. Kita ngomongin ini dulu boleh? Enggak, sorry sama satu lagi. Bisa di-download gratis di websitenya Perludem. Ini kan sudah di-launching, teman-teman bisa download bukunya gratis ya. Tapi ini akan dibahas, dibedah di beberapa tempat ya kira-kira? Oh iya dong, harus ya. Iya dong, dengan senang hati. Kita misalnya kalau yang kita agendakan udah ada ya. Untuk ada, bahas nanti buku tunggu tanggal mainnya. Ya, tapi nanti kalau ada teman-teman yang mau diskusikan juga ya buku ini, karena kayaknya nggak banyak buku atau tulisan yang menganalisis putusan-putusan PHPU ya. Dulu ada bukunya almarhum Mas Ferry Junaidi itu ya, Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator, tapi itu spesifik soal pilkada kayaknya. Nah kalau ini kan Pilpres dan Pileg ya. Kalau putusan Pileg sih sebetulnya yang belum pernah orang melihat trennya, dinamika putusannya seperti apa gitu. Jadi silakan dibaca bukunya. Nah sama satu lagi, jadi kan di sini ada 2 Pileg dan Pilpres ya. Kita analisis putusannya. Sama sebetulnya satu lagi itu kita nanti juga akan menampilkan data statistiknya ya. Profil, dalil-dalilnya, terus partai mana yang banyak gitu ya. Profil-profil itu tapi gak dalam buku ini. Jadi nanti data infografisnya itu akan ada di websitenya Perludem ya. Kalau untuk data statistiknya. Karena kalau dijadiin satu buku sama ini jadi tebal sekali dan gak fokus gitu loh. Ada banyak datanya. Ada analisisnya malah nanti jadinya nggak fokus gitu ya kira-kira Mas Fadli ya? Iya betul. Kok kamu lemes gitu? Iya betul. Nah sekarang, buku ini dengan tema yang mau kita diskusikan tuh nyambung. Iya betul. Nah kita kan mau ngobrolin soal proyeksi perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Nah sebelum ke tema diskusinya nih Mas Fadli, ke buku ini dulu lagi deh. Apa yang kemarin jadi catatan highlightnya lah ya di pemantauan PHPU Pileg dan Pilpres. Ya, salah satu yang kita temukan dari hasil pemantauan di PHPU Pileg dan Pilpres, Pileg sih khususnya Mbak ya. Kalau Pilpres kan orang mengikuti dengan baik, tapi mungkin sadar atau tidak publik perlu mengetahui bahwa PHPU Pilpres itu sama sekali tidak mempersoalkan hitung-hitungan suara. Tapi dominasi dalilnya adalah soal kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu Pilpres. Kecurangan penyalahgunaan bansos, kemudian soal proses rekap juga, kemudian juga soal mobilisasi ASN dan ada beberapa dalil kecurangan lain yang kemudian jadi aspek utama yang ingin dibuktikan. Termasuk juga soal pencalonan Gibran ya. Nah di Pileg memang agak berbeda dibandingkan dengan PHPU Pileg sebelum-sebelumnya. Nah berbedanya adalah
Kalau di PHPU Pileg 2019, 2014, dan bahkan mungkin juga di 2009, seingat saya PHPU Pileg itu memang lebih banyak mengkoreksi ya proses hitung rekap atau kemudian prosedur penyelenggaraan pungut hitungnya. Itu yang kemudian banyak dikoreksi dalam proses di MK. Tapi di 2024 ada aspek lain yang sangat penting yang juga dikoreksi oleh MK karena disebabkan oleh kelalaian penyelenggara pemilu. Apa itu? Yaitu soal persyaratan calon anggota legislatif dan syarat pencalonan anggota legislatif. Syarat calon anggota legislatif yang banyak dikoreksi MK itu adalah soal keterpenuhan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana. Jadi ada mantan terpidana yang mestinya belum memenuhi syarat, justru malah tetap didaftar oleh KPU, akhirnya dibatalkan oleh MK. Nah yang fenomenal juga soal pencalonan 30% perempuan di setiap daerah pemilihan yang wajib dipenuhi partai. Di daerah Gorontalo, benar Mbak ya? Gorontalo ya? Gorontalo. Di Gorontalo, 30% perempuan tidak dipenuhi oleh partai politik. Kemudian itu yang jadi argumentasi utama sehingga saya memohonkan PKS ya. Ke MK, dibatalkan oleh MK semuanya. Sementara, ini informasi pentingnya, ada puluhan apa ratusan dapil ya. Di seluruh wilayah Indonesia, baik di level DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, yang pencalonan itu tidak sampai 30% perempuan. Nah, coba bayangkan ya kalau itu diajukan dulu ke MK itu bisa bubar semua tuh pileg. Gitu. Nah itu sih highlight pentingnya Mbak. Dan ada juga yang paling penting, satu daerah di Sumatera Barat, untuk pertama kalinya juga MK memerintahkan PSU untuk pemilu DPD, dan itu di semua provinsi, dan masalahnya adalah masalah pencalonan. Nah yang menariknya lagi, pemohonnya ini bukan peserta pemilu, yaitu Irman Gusman. Irman Gusman tidak pernah menjadi peserta pemilu di 2019, karena tidak pernah 2024, karena tidak pernah masuk ke surat suara. Tapi dia mengajukan PHPU ke MK dan diterima legal standingnya, bahkan pokok permohonannya dikabulkan seluruhnya. Nah ini menurut saya sih ujian konsistensi MK juga, karena sepertinya mulai banyak pihak-pihak yang tidak menjadi peserta pilkada juga masuk mengajukan permohonan ke MK gitu. Nah, kita masuk ke tema ini ya, proyeksi perselisihan hasil pilkada yang sekarang kan tadi 312 perkara yang masuk ya dari 545 daerah yang berpilkada. Berarti kan hampir 50% ya, walaupun nggak dari semua daerah, bisa jadi dari satu daerah tuh lebih dari satu permohonan yang masuk. Nah, kita tahu di MK itu kan juga melihat selisih suara ya, 0,5 sampai 2%. Nah ini kan baru data yang masuk ya, baru data yang masuk MK, belum menyidangkan, sidangnya kan masih Januari ya. Nah di tahapan ini nih sampai Januari itu menurut Mas Fadli MK perlu menyisir nggak sih? Ya udah ini nggak masuk range persentase tadi lewat gitu, atau harusnya MK bisa lebih substansial membaca permohonan ini? Saya yakin soal syarat ambang batas selisih suara adalah salah satu penyaringan awal yang dilakukan oleh kepanitiaan MK. Jadi ini kan permohonan sudah masuk nih Mbak, 312. Saringan pertamanya adalah mana yang lewat ambang batas selisih, mana yang tidak. Itu dipisahin dulu tuh. Kalau yang lewat ambang batas selisih, oke, berarti ini akan berpotensi besar masuk ke proses pembuktian. Dan tinggal mereka periksa pokok permohonan, dalil utamanya apa, alat bukti pendukungnya, logika posita dan lain-lainnya itu akan dicek di pemeriksaan awal di kepaniteraan. Nah tapi untuk permohonan yang tidak lewat ambang batas akan diteliti lebih lanjut. Diteliti lebih lanjut itu apakah permohonan ini punya posita atau alasan permohonan yang kuat sehingga MK punya basis argumentasi untuk menunda pemberlakuan syarat ambang batas selisih suara ini. Dan itu pernah dilakukan MK sejak tahun 2017. Jadi ambang batas selisih itu tidak lagi menjadi syarat formil sebuah permohonan bisa masuk ke proses pembuktian. Tapi dia nanti akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan. Nah itu yang sekarang menurut saya
sedang dikerjakan oleh peneliti atau kepanitraan mahkamah, sedang memeriksa mana permohonan-permohonan yang secara selisih jauh tapi punya problematika kecurangan pilkada yang luar biasa besarnya dan didukung oleh alat-alat bukti yang relevan. Nah, kalau itu bisa dipenuhi, maka bisa saja permohonan-permohonan yang tidak lewat ambang batas selisih ini akan tetap masuk ke pemeriksaan pembuktian. Ya karena misalnya contoh 2020 pernah ya MK nggak ngelihat selisih tuh yang maaf di Saburai Jua ya. Iya, kalau Saburai Jua itu bahkan udah lewat progresivitasnya bahkan jauh lebih melampaui soal ambang batas selisih, Mbak. Lewat waktu juga kalau iya, nggak salah. PHPU Saburai Jua itu satu, pengajuannya lewat waktu. Kemudian yang kedua, ambang batas selisihnya jauh. Yang ketiga yang lebih fenomenal, sengketa PHPU Saburai Jua itu dimulai ketika semua rangkaian tahapan PHPU di MK Kepala Daerah tahun 2020 itu sudah selesai. Jadi jauh sekali itu progresivitas MK untuk kasus itu. Nah kira-kira di yang sekarang MK akan seprogresif itu nggak? Kan ini ada beberapa daerah yang jadi highlight lah, misalnya Banjarbaru ya. Untuk Banjarbaru saya yakin MK akan progresif. Kenapa? Pasti akan ada pertimbangan lain bagi MK. Bahkan saya menduga ya, nggak apa-apa nih, menduga. Nggak apa-apa. Kalau saya menduga kayak tebak skor gitu kan? Ya, sangat mungkin Banjarbaru itu akan pilkada ulang, sama seperti Saburai Jua. Karena ada problem signifikan kan di proses jelasin dulu Banjarbaru itu kenapa? Nah, pilkada Banjarbaru itu pada awalnya diikuti oleh 2 pasangan calon. Nah, di tengah tahapan kampanye mendekati hari pemungutan suara, ada calon yang didiskualifikasi. Nah, calon yang didiskualifikasi ini tidak mengajukan upaya hukum apa-apa sehingga putusannya ingkrah. Sementara surat suara sudah dicetak. Sehingga calonnya tinggal 1 pasang. Sehingga calonnya tinggal 1 pasang secara de facto, faktanya begitu. Tapi secara de jure di surat suara tetap ada 2 pasangan calon. Karena pasangan calon yang didiskualifikasi tadi sudah masuk ke dalam surat suara. Nggak mungkin lagi logistik diubahkan. Nah ternyata ajaibnya, bukan ajaib juga mungkin ya, calon yang sudah didiskualifikasi, saya tercekat gitu karena ngomong Banjarbaru. Calon yang sudah didiskualifikasi itu mendapatkan suara terbanyak dari pilihan pemilih. Sebenarnya, yang didiskualifikasi ya benar. Iya. Nah, yang didiskualifikasi lah yang banyak dipilih oleh pemilih, kira-kira gitu. Dari proses perolehan suara. Nah, KPU-nya mengatakan itu suara tidak sah. Maka yang menang adalah calon yang meraih suara terbanyak kedua atau calon yang tinggal 1 orang ini gitu. Nah, dalam logiknya mestinya pilkada Banjarbaru itu mestinya berpilkada dengan calon tunggal kan dalam situasi seperti itu. Nah, kenapa tidak kemudian pada waktu itu kalau memang ada diskualifikasi, ya saluran politik masyarakat untuk memilih calon tunggal atau kota kosong difasilitasi. Gitu. Dan jadinya kan kalau melihat tadi ya, KPU kan kemudian memberlakukan suara masyarakat yang memilih calon yang didiskualifikasi ini sebagai suara yang tidak sah. Tidak sah. Jadi tinggi sekali suara tidak sahnya tuh 68% gitu loh. Tinggi sekali gitu ya. Jadi kayak di bagian mana negara orang suaranya tidak sah setinggi itu. Dan bisa jadi orang memilih si calon yang didiskualifikasi itu karena nggak difasilitasi nggak difasilitasi sama Haikal, nggak difasilitasi. Kan kalau MK tuh bilang kalau calonnya hanya ada 1, pemilih itu harus difasilitasi dia setuju atau nggak setuju dengan si calon itu. Nah sementara di Banjarbaru kan ruang itu nggak ada gitu ya, ruang itu karena surat suaranya udah dicetak gitu. Kalau menurut saya Mbak waktu itu mestinya pilkada Banjarbaru itu ditunda saja. Tunda karena ada mekanisme pilkada lanjutan kan. Nah, mestinya itu diperlakukan dengan itu. Karena ada kejadian situasi kahar atau situasi keadaan kahar. Situasi darurat lah. Nah menurut saya situasi Banjarbaru itu sudah memenuhi kualifikasi itu. Nah hal yang lain yang menarik juga menurut saya adalah soal pencalonan Mbak. Di beberapa permohonan dari penelusuran di media massa ada beberapa pemohon yang mengajukan juga soal syarat keterpenuhan syarat calon. Soal mantan terpidana, soal periodisasi masa jabatan, menarik juga. Jadi meskipun selisih suaranya jauh,
Tapi ada problem krusial soal pencalonan yang tidak terselesaikan dengan baik oleh lembaga yang namanya Bawaslu. Nah, lanjut ya. Nah, banyak itu apa Ibu lihat tuh? Takut pula saya banyak pertanyaan kayaknya. Ini. Oh. Nah, saya mau tanya ini, daerah yang calon tunggal. Kemarin kan ada 37 daerah yang calonnya tunggal. Nah dari 37 daerah itu kan yang menang calon tunggal hanya ada 2, kota kosong yang menang 2 ya, Pangkal Pinang sama Bangka. Nah selebihnya si calon tunggalnya yang menang. Nah dari 37 daerah ini ada 8 perkara yang terkait dengan pilkada calon tunggal yang tersebar di 7 daerah. Jadi di 4 lawang tuh ada 2 yang mengajukan. Banjarbaru juga 2 kayaknya. 4 permohonan. Kalau nggak salah sih 4 ya. Tuh saya tuh pendek banget ingatannya tadi 4 lawang ya. Iya. Kalau langsung diintervensi gitu hilang saya. Lupa 4 lawang itu ada 2 perkara. Lainnya satu. Nah jadi ada 4 lawang, Gresik, Tarakan, Bintan, Pasangkayu, Ogan Ilir, Nias Utara. Nah dari kalau daerah yang pilkadanya calon tunggal, maka yang punya legal standing adalah pemantau yang terakreditasi. Nah kalau masyarakat nih, karena ini ada masyarakat juga nih Mas Fadli nih yang mengajukan. Jadi di 4 lawang, Gresik dan Bintan itu masyarakat nih yang mengajukan. Jadi masyarakat biasa, mungkin mereka bukan sebagai pemantau pemilu terakreditasi. Nah itu chance-nya kayak apa? Kalau sebelumnya belum pernah ada ya. Iya, kalau secara legal yang formal kemungkinannya akan sangat berat legal standingnya diterima. Karena yang bisa diterima adalah pemantau pemilu terakreditasi. Ya, terakreditasi itu yang terdaftar di KPU ya. Terdaftar di KPU ya. Jadi pemantau pemilu untuk pilkada yang terdaftar di KPU. Tapi kalau kita berkaca pada putusan lagi-lagi Pak Irman Guzman, artinya Pak Irman Guzman kan juga bukan orang yang mestinya punya legal standing karena dia bukan peserta pemilu. Pak Irman Guzman bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia biasa waktu PHPU Pileg 2024 ya, yang datang ke MK mengajukan permohonan permintaan pembatalan SK penetapan perolehan suara pemilu DPD 2024 di Sumatera Barat. Nah, kalau sekarang di pilkada ada juga masyarakat yang memohonkan penetapan pembatalan perolehan suara di pilkada di wilayah tertentu, menurut saya itu sesuatu yang equal, imbang dengan apa yang dipertimbangkan MK waktu kasus Irman Guzman. Meskipun konteks perkaranya pasti perlu dilihat lebih dalam ya. Irman Guzman pernah menjadi DCS, tapi kemudian dikeluarkan DCS karena masa jedanya belum selesai. Nah masyarakat ini perlu dilihat hubungan kausalitasnya dengan konteks pilkada di masing-masing daerah itu apa. Nah menurut saya itu nanti PR-nya di sana Mbak. Gitu. Nah berikutnya Mas Fadli. Saya kayak ujian ya. Iya. Nah, kalau kita lihat tren ya 2024, tahun 2024 sama pilkada-pilkada sebelumnya nih. Berarti kan terakhir tuh 2020 ya. Angkanya sekarang meningkat ya? Ya, nah saya punya pemahaman membandingkan angka PHPU pilkada di 2024 itu harus dengan 2000 pilkada 2017, 18 dan 20. Ya. Karena itu yang melihat semua wilayah otonomi di wilayah Indonesia pilkada. Nah, kalau dilihat sebetulnya trennya memang agak naik, Mbak. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, tapi naik trennya. Nah, kalau pilkada 2015 itu bisa dibandingkan dengan 2020 saja. Trennya mungkin tidak terlalu naik ya, saya agak lupa datanya. Tapi kalau 2017, 2018, dan 2020 diambil rata-rata persentase dari 3 pilkada itu dan dibandingkan dengan persentase di 2024, angkanya naik, persentasenya naik. Nah, apa yang bisa dijadikan sebagai sebuah hipotesis dari angka ini? Sangat mungkin problem pilkada di beberapa wilayah masih terjadi dan belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis sehingga orang masih men-challenge hasil itu ke MK. Atau memang tingkat penerimaan pasangan calon yang kalah di beberapa wilayah itu ya mereka belum puas saja karena masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Nah dari situasi ini sebetulnya sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa kita tidak mau juga MK jadi keranjang sampah sebetulnya.
Artinya semua masalah hukum sepanjang tahapan pencalonan sampai tahapan penetapan hasil itu semuanya dilempar ke MK begitu ya, dan minta MK menyelesaikannya. Oh, come on! Saya setuju itu tidak tepat. Kan ada nama yang lembaga yang namanya KPU, ada nama lembaga yang namanya Bawaslu. Tugasnya krusial loh untuk menyelesaikan semua masalah hukum di sepanjang tahapan pilkada. Nah, mereka ini apa kerjaannya? Masalah pencalonan kok masih sampai ke MK? Bukankah Bawaslu itu sudah mengawasi semua tahapan, punya kewenangan menemukan pelanggaran, punya kewenangan menyelesaikan sengketa? Taruhlah nggak ada orang yang mengajukan sengketa, tapi kan dia mengawasi soal dokumen-dokumen pencalonan ini semua. Taruhlah nggak ada orang yang melaporkan, tapi kan dia bisa menemukan sendiri pelanggaran yang terjadi. Nah, mereka ngapain? Nah, menurut Mas Willy ngapain? Ya nggak kerja berarti. Kenapa masih ada orang yang mempersoalkan syarat pencalonan, syarat calon ke MK di proses PHPU? Menurut saya itu salah satu alat yang valid memverifikasi Bawaslu nggak bekerja maksimal. Kalau tidak mau dikatakan tidak bekerja sama sekali. Padahal MK sudah mengingatkan saat PHPU Pilpres kemarin. Gitu ya. Kaget betul. Jadi Bawaslu harus punya SOP, lebih progresif gitu ya. Jangan cuma textbook. Kan MK tuh bilang ini bahkan MK tuh secara tegas loh mengatakan kalau Bawaslu bekerja dengan hati-hati, semua masalah hukum ini tidak akan sampai ke sini gitu kan, lebih kurang gitu kan Bu ya. Iya, dan ini bukan cuma buat pemilu ke depan ya, tapi pilkada yang juga akan diselenggarakan di bulan November. Gitu. Ini kritik serius untuk Bawaslu menurut saya. Nah, kalau ngelihat dari tren misalnya kemarin kan Perludem juga melakukan pemantauan pilkada ya di beberapa daerah gitu. Kira-kira kan biasanya kalau yang masuk ke MK tuh soal daftar pemilih, soal politik uang, soal netralitas ASN gitu ya, biasanya perkara-perkara yang masuk. Nah, kira-kira selain 3 ini, kira-kira nanti yang akan muncul tuh apa lagi nih? Beberapa dalil yang mayor akan banyak muncul adalah soal politisasi bansos. Oh, bansos lagi ya. Politisasi bansos dan kemudian mobilisasi aparatur desa. Saya belum baca permohonan ya Mbak, karena kan belum dipublikasikan oleh MK. Tapi dari beberapa pemberitaan media arus utama, itu banyak dalil-dalil yang mengatakan politisasi bansos itu masih terjadi meskipun sudah ada SE dari Kemendagri. Pengatur bansos kok pakai SE ya. Padahal perintah MK itu buat aturan teknis ya. Yang bisa mengikat semua pihak untuk mengatur tata kelola bansos saat penyelenggaraan bansos pilkada. Di masa pilkada. Pak Tito menjawabnya dengan SE, sarjana ekonomi. Nah, ini menurut saya ya nggak serius juga gitu. Nah, terus Makasih Pak Jati. Banyak distraksi hari ini ya. Terus tadi berarti kan selain soalnya kalau misalnya soal DPT itu biasanya pasti muncul ya ASN, politik uang. Kan soal bansos ini kayak kalau soal DPT boleh gak sedikit? Boleh. Mumpung saya ingat. Ada yang menarik Bu soal DPT ini. Bukannya udah baik katanya DPT. Soal DPT ini menarik karena ini kan jarak pemilu nasional dengan pilkadanya dekat banget. Nah, DPT-nya kan juga masih dekat-dekat aja kan proses pemutakhirannya. Nah, ada perbedaan di Pileg dan Pilpres. Maksimal pemilih per TPS itu kan hanya 300 orang. Sementara di pilkada itu maksimal bisa sampai 600 orang. Nah, apa yang jadi masalah? KPU kayaknya nggak mau ribet aja, dia pecah aja atau dia gabung aja beberapa TPS di Pileg Pilpres itu menjadi memenuhi kuota maksimal di TPS pilkada. Nah, yang terjadi apa Bu? Ada banyak pemilih yang kemudian memilih di lokasi TPS yang jauh di tempat tinggalnya. Itu ada terjadi di beberapa daerah tuh. Bahkan ada jaraknya yang puluhan kilo katanya. Harusnya cuma 2 kilo maksimal. Nah, nanti lihat aja ada beberapa permohonan yang mempersoalkan itu. Nah, ada juga kan dilarang ya, TPS itu tidak boleh keluar dari desa seingat saya ya. Antar kelurahan atau antar desa ya. Di beberapa, ada di wilayah nih, TPS itu keluar desa. Pemilih itu terdaftar di luar desanya. Coba pikirkan gimana caranya. Naik angkot. Nah, itu problem menurut saya kalau di isu daftar pemilih. Termasuk juga soal undangan, motif undangan yang dengan sengaja tidak dibagikan. Tapi kemudian pemilih yang tidak datang ke TPS itu sisa surat suaranya dimanipulasi. Di beberapa tempat itu ada absensinya dipalsukan. Nah, modus-modus itu masih muncul loh di Pilkada 2024.
Gitu. Nah, ini di Pilpres kemarin dan Pileg itu ada isu konflik kepentingan. Ada hakim yang tidak boleh ikut memeriksa dan memutus perkara. Paman. Usman. Nah, kalau sekarang isu itu ada lagi nggak? Ya pasti. Kan masih ada PSI yang ketua umumnya siapa mau Jokowi apa namanya? Mas Kaisang namanya. Nah, kan masih. Jadi menurut saya wilayah-wilayah. Tapi itu kayaknya belum pernah dideklar. MK udah mendeklar belum sih? MK menghindari isu itu kayaknya. Mestinya dibicarakan. Di daerah-daerah yang kepala daerahnya didukung oleh PSI, Anwar Usman nggak boleh mengadilinya. Karena konflik kepentingan langsung kan. Iya. Tapi kayaknya tuh belum pernah ada statement ya dari Mahkamah Konstitusi. Udah ada belum sih? Ya. Belum ya. Nih kita pertanyakan aja sekarang. Gimana Mahkamah Konstitusi? Sebelum sidang tanggal 8 Januari. Nah terakhir Mas Fadli. Oh udah terakhir ya? Udah terakhir. Kau masih mau ditanya? Enggak, udah. Terakhir, apa yang bisa kita lakukan sembari menunggu dan memantau tahapan perselisihan hasil pilkada di MK ini? Ya menurut saya kalau bisa segera MK lebih baik cepat mempublikasikan permohonan sehingga masyarakat juga bisa ikut baca, mengetahui, ikut membaca problem yang dimohonkan ke MK di masing-masing wilayah itu apa masalahnya gitu. Dan penting juga untuk kembali melakukan pemantauan, melihat proses persidangan, konsistensi hukum acara, menghindari konflik kepentingan. Menurut saya itu PR bagi MK ya. Dan yang lebih penting diingat adalah MK adalah garda terakhir untuk memurnikan suara pemilih. Jadi MK harus menyelenggarakan kewenangannya sebaik-baiknya. Perlu dia mantau nggak? Oh iya mantau dong, mantau kita. Seperti yang kita lakukan di Pileg-Pilpres yang lalu. Jadi sebetulnya ruang di MK itu adalah ya memang ruangnya di Mahkamah Konstitusi gitu ya, kanalnya di MK. Kita percaya ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan hasil sengketa hasil pilkada. Kok bismillah? Ya bismillah MK bisa lancar-lancar ya, lancar-lancar. 45 hari ya, 45 hari di Mahkamah Konstitusi. Tadi sih kata hakim sampai Maret tuh. Panjang banget ya. Ya kan daerahnya banyak. Dibagi panel juga ya, MK akan dibagi panel juga. Nah penentuan panel kemarin jadi catatan juga kan sama Perludem di buku ini. Iya. Apa Mas Wali catatannya jangan iya aja dong. Kamu ngantuk banget ya. Sengaja saya. Apa? Nah kita dulu memberikan catatan kita adalah mestinya panel itu dibagi setelah adanya permohonan. Kenapa? Bisa meminimalisir potensi konflik kepentingan itu. Kan konflik kepentingan nggak hanya soal PSI ini Mbak. Kita kan mesti fair juga. Nggak hanya soal PSI dengan Anwar Usman. Dengan antara PSI yang dipimpin Kaisang dengan Anwar Usman. Konflik kepentingan muncul sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Atau relasi perkawinan. Nah tapi kan ada konflik kepentingan lain. Daerah asal betul. Hakim. Misalnya ada hakim yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nah Anwar Usman lagi tuh. Jangan sampai dia mengadili daerah-daerah yang pilkadanya berasal dari wilayah NTB. Nah, irisan-irisan seperti itu kan perlu diidentifikasi dulu tuh. Sekarang kan sebetulnya sudah terlihat. Nah, menurut saya sih ada semacam penjelasan lah begitu ya oleh MK kepada publik, kepada masyarakat apa dasarnya membagi panel hakim ini sehingga sakwa sangka itu sekecil apapun kan mesti dihindari gitu. Ya. Kan ini ruang terakhir mencari keadilan pemilu ya. Betul. Jadi harus dibuat secara transparan. Makasih Mas Fadli ya. Sama-sama. Sudah mau diskusi sambil ngantuk-ngantuk. Terima kasih teman-teman. Gak ada ngantuk saya. Sudah menyaksikan di Newsroom. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. 3, 2, 1.